Dan seharusnya pada tanggal 28 Oktober dinyatakan tidak boleh daftar. Dan baru saja sudah diputuskan bahwa Ketua KPU kena pelanggaran etik berat. Walaupun April 2023 dia sudah kena etik berat. Harusnya harus sudah bukan etik berat lagi, sudah tidak boleh menjabat KPU kan? Artinya apa? Semua orang hukum mengakui bahwa Ketua KPU adalah salah dalam meriam pendaftaran Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya bahaya pemilu curang terhadap stabilitas keamanan negara. 17 Agustus 1945. Ya, ketika 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta mengatakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ini luar biasa, Pak. Luar biasa bahwa sebenarnya sejak berdirinya negara ini kita sudah berdemokrasi. Rakyat belum punya wilayah, belum punya pemerintahan, sudah menyatakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Rakyat Indonesia loh itu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diserahkan dengan cara seksama dan tempo yang singkat-singkatnya. Maksudnya apa? Bahwa rakyat ini sudah merencanakan bahwa kerajaan-kerajaan kesultanan yang ada itu akan beralih kekuasaannya menjadi satu Indonesia. Ini kan luar biasa. Jadi negara demokrasi yang sejak lahir itu di tangan rakyat, ya negara kita ini. Tidak ada negara di dunia manapun juga yang seperti ini. Jadi kalau ada bicara masalah demokrasi, jangan lawan dengan Indonesia. Karena ini sejak lahir adalah rakyat yang menyatakan kemerdekaannya. Ini contohnya aja, nggak semuanya. Kesultanan yang bergabung. Yogyakarta, 5 September 45, Aceh, 1950, Kesultanan Cirebon, dan seterusnya. Jadi tidak bersamaan. Tidak bersamaan. Mereka bergabung, memberikan mandat untuk menjadi satu Indonesia, untuk menjadi satu kesatuan yang besar. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keduanya, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan memerintahkan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maksudnya rakyat yang memerintahkan untuk membentuk pemerintahan. Jadi itulah ukur suatu pemerintahan. Kalau ukurnya mudah, apakah sudah melindungi segenap bangsa? Nggak ada yang dibunuh di kilometer berapa itu? Di Kanjuruhan, ya kan? Di TPS dulu. Nah, apakah itu sudah melindungi? Itu kalau ukurnya. Kemudian yang kedua, apakah sudah melindungi tumpah darahnya? Yang tadi diceritakan bahwa semuanya dikeruk habis. Apakah rakyatnya sudah sejahtera? Apa ada kode cerdas? Simple untuk ini. Nah, maksud saya bahwa sekarang ini Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia juga kepala negara mendapat tugas dari rakyat untuk mencari pemimpin yang memimpin pemerintahan ini. Kan gitu, sebagai kepala negara ditugaskan oleh konstitusi untuk melakukan pemilihan dan mencari pemimpin yang bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai kepala negara itu tugas. Ya tentunya nggak boleh cawe-cawe. Itulah konstitusi tertinggi. Maka hukum itu resultante kekuatan-kekuatan politik yang ada. Jadi hukum di Indonesia itu cenderung punya karakter demokratis, jelas itu. Maka dibuatlah seimbang antara eksekutif dengan yudikatif, legislatif, saling mengontrol. Apabila ada ketimpangan salah satu lebih kuat, maka hukum akan cenderung represif dan tidak inisiatif. Ini yang terbukti. Ketika tidak seimbang, maka muncullah undang-undang yang bermasalah dari sistem substansi dan prosedurnya.
Revisi Undang-Undang KPK yang harusnya KPK mandiri masuk ke rumpun eksekutif, pasti direkayasa dan akan ada manfaatnya bagi yang memanfaatkan. Undang-Undang minerba pasti ada yang memanfaatkan untuk mengeruk semuanya. Kalau kita bicara nikel, orang bodoh pun tahu bahwa itu ada perbuatan yang sangat bodoh sekali dan merugikan negara. Diskusi apapun juga, ayo kita lihat. Perpu terkait COVID, Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang IKN, tadi Mbak Wiwi menceritakan semuanya jelas. Masih banyak undang-undang. Itulah kalau tidak ada balance atau istana lebih kuat. Kekuasaan eksekutif sekarang ini tidak aja hanya mengintervensi legislatif, tetapi dalam bentuk undang-undang bermasalah, melainkan juga merambah kekuasaan yudikatif. Ini sangat berbahaya. Istana diduga telah mendikte putusan-putusan pengadilan pesanan. Vonis bermasalah terhadap ulama dan aktivis Habib Rizik, Habib Bahar, Gus Dur, Bambang Tri, Syahganda Nainggolan, Jumur Hidayat, Anton Permana, Edi Mulyadi, dan lebih parah lagi menggunakan undang-undang ya ini nomor 1 tahun 1946. Itu undang-undang yang persis buatan Belanda. Hanya kalau itu ada Dutch itu berarti Indonesia gitu. Jadi persis, hanya diberi keterangan itu, merubahnya dari keterangan. Bayangkan tuh, undang-undang yang dipakai kolonial untuk menjara perlawanan kan gitu. Itu digunakan. Maka ketika Dr. Anton Permana disidangkan, saya diminta menjadi saksi ahli. Saya duduk di kursi terdakwa. Ya kan, saya kira begitu kan duduk situ. Saya tanya kepada jaksa yang mulia, saudara hakim dan jaksa, seharusnya yang duduk di sini sebagai terdakwa bukan Anton Permana. Seharusnya saya. Karena yang didakwa kepada Anton Permana itu dia meniru persis pernyataan kami yang ditandatangani oleh saya. Tapi yang kena pasal Anton Permana. Kan aneh, saya ngomong begitu di hadapan para hakim. Dan objek hukum sudah tidak berlaku. Karena Mahkamah Konstitusi sudah menganulir Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tetap aja dihukum. Pakai, karena itu Pak. Undang-Undang 146. Makanya ketika orang mengatakan jangan sedih terhadap Syahganda Nainggolan, Jumur Hidayat, Anton Permana, justru yang harus sedih kita adalah kepada polisi-polisi, serse yang mengadakan penyidikan, pemeriksaan. Mereka orang-orang pintar, tapi juga punya hati. Akhirnya mereka perasaannya gimana? Orang nggak salah dibuat salah kan? Pulang ke rumah ditanya sama istrinya dan sebagainya. Justru mereka dikasihani. Gitu. Dan yang sudah lulus Anton Permana dia sudah masuk Cipinang. Tapi ya namanya aktivis masuk di sana, pulang masih bisa bawa duit itu. Ninggalin duit maksudnya kepada dia. Ninggalin berapa ton? 1,4. Ya? 1,4 miliar. Ya, masih ninggalin di sana. Jadi preman di penjara lagi kan. Itulah aksi penyelamat Indonesia. Juga undang-undang, juga keputusan tentang Gibran. Nah, ini menarik ini tentang Gibran. Nah, dalam penegakan hukum oleh eksekutif terlihat tebang pilih. Bahkan hukum dijadikan alat sandera untuk memelihara loyalitas tokoh-tokoh politik tertentu. Saya nggak usah sebutkan lah ketua-ketua partai dan sebagainya kan. Presiden dan Korea tidak benar-benar ingin menegakkan hukum. Ya kan? Karena KPK sudah di dalam eksekutif. Ya. Terutama terkait pemberantasan korupsi tadi. Melainkan hanya sekedar menjadikan hukum alat kontrol dan alat tawar sebagai bargaining. Itu yang terjadi sekarang ini. Akhirnya bagaimana? Ini KPU RI menerima pendaftaran Gibran sebagai calon pada 25 Oktober 2023. Tapi KPU pada saat itu belum merevisi peraturan KPU PKPU nomor 19 tahun 2003 yang menyatakan bahwa batas usia capres 40 tahun. Artinya tidak sah sebenarnya. Karena KPU mengubah persyaratan pada tanggal 23 November 2023 untuk memasukkan amar putusan Mahkamah Konstitusi
tentang kepala daerah bisa maju pilpres sebelum umur 40 tahun. Walaupun keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU 21 garis miring 23 pun sebenarnya tidak sah karena Ketua Mahkamah Konstitusi sudah kena etik juga kan. Dan seharusnya pada tanggal 28 Oktober dinyatakan tidak boleh daftar. Dan baru saja sudah diputuskan bahwa Ketua KPU kena pelanggaran etik berat. Walaupun April 2023 dia sudah kena etik berat. Harusnya harus sudah buka etik berat lagi. Sudah tidak boleh menjabat KPU kan. Artinya apa? Semua orang hukum mengakui bahwa Ketua KPU adalah salah dalam menerima pendaftaran Gibran karena aturannya belum dirubah. Berarti Gibran tidak sah. Tetapi saya katakan tadi bahwa semuanya sudah dibuat sedemikian rupa sandera. Semuanya kan. Maka semau-maunya saja. Ini kondisi hukum seperti ini. Yang katanya demokrasi, ya kan, semua untuk rakyat, pemerintah dibuat rakyat, tapi ini yang terjadi. Iya, tadi yang sampaikan ini. Dan itu seharusnya sudah bukan lagi etik berat lagi. Harus sudah diputuskan untuk tidak jabat lagi. Karena pada saat 2023 dia mengadakan perjalanan dengan salah satu ketua yang calon ketua partai. Sudah iya kan? Peringatan keras kedua karena sebelumnya sudah ada. Iya. Ya sekarang ini harusnya sudah mundur. Tetapi karena semuanya tersandera, PKPU juga mungkin tersandera dengan putusan seperti ini. DKPP ya begini jadinya. Ya. Karena kalau kita lihat Arief Budiman dulu begitu ada peringatan keras langsung diberhentikan. Ya. Tahun 2019. Ini sudah peringatan yang keras, kemudian sekali lagi diberhentikan. Ini nggak diberhentikan, peringatan keras lagi. Artinya ketika nanti selesai tanggal 14 KPU menyampaikan bahwa yang menang paslon tertentu seluruh dia, walaupun itu salah, toh diberhentikan nggak ada masalah, sudah keluar. Gitu. Kan begitu. Dia membuat kesalahan lagi, nggak ada masalah, tapi tetap berlaku. Kayak keputusan Mahkamah Konstitusi kan itu. Namanya saja peringatan, tapi nggak keras-keras banget ternyata ya. Bukan gitu. Sudah diperingatkan keras, tidak boleh melanggar. Apabila melanggar, diputuskan keluar kan. Tapi sekarang melanggar lagi, diberikan peringatan keras lagi. Berarti apa yang bisa kita harapkan dengan Ketua KPU seperti ini? Kalau dia melanggar lagi dengan keputusan, kan ya bahaya. Kalau dia melanggar lagi dengan keputusan, sebenarnya bukan pemenang, tadi diputuskan sebagai pemenang. Pasti dia cuma dicopot kan, nggak ada masalah. Tetapi biasanya, kalau sudah diputuskan, nggak bisa diulangi lagi. Terus apa yang bisa kita harapkan dari ini? Nggak masalah dicopot, yang penting tujuannya sudah terlaksana. Ini yang harus sama-sama seluruh rakyat Indonesia menyimak benar ini. Untuk apa kita capek-capek kalau seperti ini? Inilah sebenarnya sekarang sedang terjadi. Barusan ini, Tuhan baik sama saya, Allah baik sama saya. Sebelum saya bicara, saya dibekali itu tadi. Keputusan tadi. Ya. Ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu, karena keperhatian yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini tingkat dan penyimpangan yang sangat luar biasa, ya kan, dari moral-moral demokrasi, kerakyatan, dan sosial, pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, ya kan, itu pun seorang profesor yang sangat memalukan, kan gitu. Itu, mohon maaf saja ini, saya bilang gitu. Aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan sedang berjalan menyatakan kontradiktif kebenaran presiden tentang keterlibatan pejabat publik. Pejabat publik boleh berpihak. Apakah tidak sadar ketika mengumpulkan semua pejabat-pejabat TNI Polri yang mengatakan TNI Polri harus netral? Kan? Belum begitu lama, tapi itu sudah suatu kebiasaan, biasa saja ya gitu. Jadi keberpihakan merupakan wujud penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Presiden Jokowi dengan sengaja ikut cawe-cawe dalam proses politik, berpihak pada salah satu paslon, presiden wakil presiden, upaya untuk memenangkan anaknya melalui indikasi pengerahan aparatur dan infrastruktur negara, serta indikasi politisasi dan personalisasi bantuan sosial untuk masyarakat.
Pak JK sampai malu masa memberikan bantuan di depan istana. Istana adalah lambang-lambang negara kan gitu. Sama aja kita publikasi, bantu dong Indonesia, rakyat Indonesia masih miskin, banyak yang perlu bantuan sosial, kan begitu bahasanya. Kalau saya tersinggung seperti itu. Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi kerakyatan dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila sendiri tadi. Untuk itu, maka apa akibatnya? Hancur tatanan hukum dan demokrasi. Hilang etika bernegara bermasyarakat, terutama korupsi, nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas akses keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup seperti yang disampaikan Prof. Didi tadi. Yang luar biasa. Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik. Mbak Wiwi tadi menyampaikan tentang IKN yang berbasis data tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu serakah telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, musnah semuanya. Dan sebenarnya ini adalah yang harus kita pelihara untuk mewariskan kepada anak cucu kita. Sudah dihabiskan ini semuanya. Berdasarkan kondisi seperti ini, maka pemilu 2024 berada dalam situasi politik yang sedang tidak baik-baik saja. Mengalami ancaman yang sangat serius, mengakali dan memperkosa undang-undang. Sehingga saya terima kasih kepada generasi muda ITMI yang dengan diam-diam, dengan smart, melakukan survei di Pulau Sumatera yang hasilnya sangat menakutkan bahwa 85,2% dari hasil survei setuju bila terjadi kecurangan, cawe-cawe dari instansi pemerintah TNI Polri, maka berbagai provinsi di Sumatera akan menarik mandat atau akan merdeka. Iya. Ini bukan ecek-ecek surveinya. Makanya saya begitu tahu seperti ini diundang, walaupun tadi saya meeting, saya bilang saya jam 2:04 baru bisa hadir di sini, baru bisa bergerak ke sini. Saya harus hadir. Karena luar biasa ini. Ini bukan sembarangan, ini berbahaya dalam kehidupan bernegara kita. Karena kenapa? Tadi saya katakan kesultanan-kesultanan itu dengan sukarela memberikan mandat kepada Indonesia untuk menjadi satuan yang lebih besar lagi bersama-sama. Bahkan Rio memberikan uang, Aceh memberikan pesawat. Ketika dia dicederai bukan untuk kesatuan yang besar, tapi untuk hanya sebuah keluarga, marahlah mereka. Marah mereka. Kita tidak boleh diam seperti ini. Dan saya hanya sedikit menjelaskan. Banyak orang mengatakan pernyataan dari UI, dari UGM yang negatif. Tapi ingat, guru besar adalah penjaga peradaban suatu bangsa yang netral, yang gigih mempertahankan nilai-nilai kebenaran akademis, yang bebas dan tidak tunduk kepada tekanan politik dari sistem yang korup dan penguasa yang zalim yang bertindak mengecampingkan undang-undang dasar dan undang-undang dan ketetapan yang telah diletakkan oleh founding father Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah guru besar kayak gitu. Mungkin kalau saya dikoreksi, salah nggak apa-apa, namanya juga saya koreksi. Terus bertambah ini guru besar yang menyatakan sih. Iya, ini. Ya, selanjutnya kampus-kampus sedang menunjukkan akal sehatnya. Kampus-kampus sedang menunjukkan akal sehatnya. Yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan yaitu menjadi insan yang tercerahkan dan mampu berpikir kritis dan menunjukkan integritas dalam bersikap membela keadilan. Itu. Jadi tidak mungkin sekelas guru besar terburu-buru menyatakan sikap tanpa riset, tanpa observasi, dan tanpa analisa yang jelas. Tidak mungkin. Apalagi seorang profesor. Tidaklah mungkin
Orang yang terpelajar menutup mata atas ketidakadilan dan kesewenangan dalam proses mulusnya Gibran menjadi cawapres. Ini yang menyakitkan sebenarnya. Cendekiawan sejati tidak mungkin sebuta itu, kecuali pikirannya telah tertutupi dengan duit atau godaan kekuasaan politik lainnya. Ya, kalau ada profesor yang tidak peka, ya pasti dia karena duit atau godaan kekuasaan. Udah itu aja. Nggak usah didiskusikan itu, udah fakta itu. Dan bukan hanya cendekiawan, ulama juga ada seperti itu. Bukannya pula TNI Polri pun ada seperti itu. Gitu. Pemilu 2024 berada dalam situasi politik yang sedang tidak baik-baik saja, mengalami ancaman yang sangat serius, mengakali dan memperkosa undang-undang, dan hasil survei berbagai provinsi Sumatera akan meraih mandat merdeka. Lalu semua guru besar, profesor, cendekiawan mengatakan kami cemas kegentingan saat ini akan menghancurkan masa depan bangsa kita dan Indonesia kita. Semuanya cemas. Untuk itu maka 29 universitas telah bergerak. Saya ulangi, 29 universitas telah bergerak yang didahului oleh UGM. Mengapa UGM? Awalnya UGM dengan bangga bahwa kami punya presiden lulusan UGM, walaupun masih diragukan, ya kan? Ya, kami punya guru besar politik, praktik profesor praktiktor, kan gitu. Iya. Tapi terakhir mereka malu ketika ketua BEM-nya Gibran mengatakan bahwa lulusan UGM yang paling memalukan adalah Jokowi. Iya. Seorang anak muda ketua BEM UGM, akhirnya para profesor besar bangkit. Kami malu, maka menyuarakan pertama kali. Ke-29 universitas telah bergerak menyuarakan agar pemerintah Jokowi netral, hilangkan politik dinasti, jaga demokrasi, dan selamatkan negeri ini. Dari universitas seperti itu. UGM tanggal 31 Januari 2024, UI 1 Februari 2024, dan Universitas Khairul Ternate 1 Februari 2024, dan UI 2 Februari 2024. Dan profesor ini sebelah kiri saya pakai toga bersama-sama di sana. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Pakai toga UI. Karena UI adalah kampus perjuangan. Saya sebutkan semua terlalu panjang nanti itu, lengkap saya semuanya. Persatuan Gereja Indonesia juga tuh, lengkap semuanya. Tambah ITB lagi, Pak. Ya? ITB. ITB, 30 ITB. Kalau UI udah ITB sudah selesai itu. ISMI yang belum. Ya? ISMI yang belum. ISMI yang belum. Sekarang ini ISMI nih. Ini luar biasa. Kalau sudah guru besarnya berbicara seperti itu, seperti macan, apalagi mahasiswanya. Apa yang terjadi saya nggak tahu itu. Kampus, ini saya akumulasi dari 21 universitas, harus menjadi mata air bagi masyarakat. Bukan pengetahuan yang harus kami hasilkan, tapi pengetahuan yang bermanfaat buat masyarakat, bukan buat kelompok-kelompok elit saja. Luar biasa. Kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini. Para pendahulu kami bahkan telah menumpahkan darahnya. Sebut saja Arif Rahman pada tahun 65 dan Mehat di tahun 98. Kampus mengatakan kami tetap mewaspadai periuk demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat. Kalau namanya kampus sudah bicara, itu adalah pusat kebenaran. Karena berdasarkan teori-teori yang sudah teruji. Tidak bisa saya bicara untuk skripsi saya ini tanpa teori-teori. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keragaman budaya, serta kesejatian moral bangsa. Para profesor bicara seperti ini.
negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keragaman budaya, serta kesejatian moral bangsa. Dalam sekali ini. Maka guru-guru besar semuanya berdiri bergandengan tangan dari semua universitas yang ada. Kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Yang ketiga, menuntut agar semua aparatur negara, pejabat pemerintah, TNI, dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara. Di sini saya ingin bicara tentang TNI dan Polri sesuai pesanan. Kampus-kampus sedang menunjukkan akar sehatnya. Saya ingatkan TNI dan Polri, semua prajurit TNI dan Bayangkara, kampus-kampus sedang menunjukkan akar sehatnya. Mengatakan tujuan pendidikan yaitu menjadi insan yang tercerahkan dan mampu berpikiran kritis. Menunjukkan integritas dalam bersikap membela keadilan. Kampus-kampus ini yang tidak disumpah. Saya ingatkan, tidaklah mungkin sekelas guru besar terburu-buru menyatakan sikap tanpa riset, observasi, dan analisa yang jelas. Saya ingatkan seluruh prajurit TNI dan Polri yang masuk Polri sebelum tahun 2002 bahwa semuanya di atas Al-Quran, Alkitab, Kitab Veda bersumpah. Yang Islam saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah. Yang Kristen, Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Yang Hindu, demi Sang Hyang Widi saya berjanji. Satu, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sumpah ini Pak. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara kesatuan Republik Indonesia dan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya. Prajurit TNI, dari hasil survei tadi 85,2% apabila aparatur pemerintah, TNI, Polri ikut cawe-cawe, berpihak, memaksa untuk memenangkan salah satu paslon, tidak netral, maka negara ini akan pecah. Saya ingatkan bahwa negara ini akan pecah berarti sumpah memanggil setiap prajurit TNI dan Polri. Memanggil Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widi meminta pertanggungjawaban bahwa kalian pernah janji kepada aku, bersumpah kepada aku untuk menjaga Indonesia jangan sampai pecah. Yang pertama. Kemudian tunduk kepada hukum dan memegang teguh keprajuritan. Hukum mengatakan sebagai aparatur negara, baik itu polisi, TNI, tidak boleh ikut cewek-cewek, tapi hanya mengawal agar pelaksanaan pesta demokrasi ini berjalan dengan jujur dan adil, luber. Jadi kalau ikut cewek-cewek, dia sudah melanggar hukum. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Atasanmu, Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi pernah mengatakan harus netral. Panglima TNI pernah mengatakan netral. Kasat pernah mengatakan netral. Kapolri pun mengatakan netral. Sehingga apabila kamu tidak netral, berarti kamu adalah melanggar sumpah. Dan tidak menjalankan kewajiban dengan menaruh rasa tanggung jawab kepada kita dan negara Indonesia. Langgar sumpah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi yang jelas, kalau prajurit TNI dan Polri yang lulusan, khususnya Polri yang lulusan sebelum tahun 2002, siapapun juga, maka yang ikut cawe-cawe
karena akan menyebabkan disintegrasi bangsa dan sebagian merdeka, maka patut dikatakan mau itu TNI, mau itu Polri, apapun negara, dia adalah pengkhianat negara. Saya sebagai mantan Panglima TNI mengingatkan anak-anak saya, mengingatkan adik-adik saya, kamu harus selamat dunia dan akhirat. Karena seorang prajurit TNI itu sejak awal secara Islam sudah disiapkan untuk jihad fisabilillah. Anak tunggal tidak boleh ikut. Diperiksa kesehatannya, dilatih, dididik, dipersiapkan, dan disumpah untuk negara. Maka ketika prajurit-prajurit melaksanakan tugas, dia gugur, tidak ada yang gugur dengan menangis. Paling sebelum napas terakhir, saya titip anak-anak dari istri saya. Tidak pernah. Karena dia sudah tahu bahwa dia tidak sia-sia untuk negara dan dia mati syahid. Setiap orang yang berangkat tugas, mereka sadar ketika ibu menangis melahirkan kamu, semua orang sekelilingmu tertawa. Ketika kau gugur, orang lain menangis, kau tertawa. Tidak tahu aja saya enak sekarang ini. Itulah prajurit TNI. Maka kalau dia mengkhianati negara, itu adalah sampah negara ini. Saya ulangi. Rakyat Indonesia dimanapun berada, ketika melihat ada Babinsa, dan Ramil, Dandim, Darem, Pangdam, Kasat, Panglima TNI tidak netral, sampaikan dia pengkhianat negara dan sampah. Tidak usah ragu-ragu, karena orang yang melanggar sumpah dari Tuhan tidak bisa dipercaya. Kalau Babinsa diperintahkan oleh Dara Remil untuk tidak netral, sampaikan komandan itu tidak benar komandan. Sama Tuhan aja tidak takut, memperalat saya lagi. Ketika Dara Remil diperintahkan oleh Dandim, mengatakan kamu harus ikut cawe-cawe, harus menekan rakyat, sampaikan. Dandim, Anda bukan manusia normal. Kamu pernah bersumpah bukan beragama. Apa bedanya dengan PKI? Sampah. Karena kalau kamu nututin, kamu pun berarti lebih takut dengan Dandim daripada Tuhan. Demikian pula Dandim. Kalau diperintah oleh Darem atau Pangdam untuk tidak netral, sampaikan. Harus berani nyampaikan. Seorang TNI itu hanya takut sama Tuhan, sama Allah. Tapi dia pegang prinsip kebenaran. Jadi kalau dia diperintahkan cawe-cawe, berarti pimpinannya tidak benar. Pimpinannya bukan menyintai anak buahnya dengan segenap hati dan pikiran. Seorang pemimpin itu harus menyintai anak buahnya dengan segenap hati dan pikirannya. Doanya pun dia bawa anak buahnya. Bukan anak buahnya dijadikan alat untuk menjaga posisinya. Bayangkan kalau seorang komandan Kodim, dia mengeluh, berat sekarang jadi komandan Kodim karena ditugaskan untuk memenangkan salah satu paslon. Apa yang bisa diharapkan dari seorang Dandim seperti itu kalau ada? Bagaimana dia harus berperang, mengorbankan jiwa dan raganya? Orang jabatannya aja dia takut. Ini yang harus benar-benar dipahami. Orang marah sama saya, biarin. Saya nggak peduli. Tapi saya punya kewajiban sebagai seorang bapak, terhadap prajurit-prajurit saya, anak-anak saya, dan adik-adik saya mengingatkan. Ya namanya juga cari pahala lah gitu kira-kira, Prof. Ini apalagi katanya kau seorang patriot, hanya kehilangan jabatan takut. Seorang kesatria, kenapa kalau laki-laki masih serikandi samping saya ini serikandi semuanya nih. Dulu ini dengan toganya berani bicara. Pasti dengan perhitungan, saya bisa dicopot. Tetapi lebih mencintai negaranya daripada itu. Sarinya berita nih, Sarita. Ya. Serikandi pemberani. Karena berpikir bahwa itu yang harus saya lakukan untuk melindungi rakyat saya. Mbak Wiwi sama ini, di mana-mana seperti itu.
Ya, profesor ini, jangan takut. Kalau tidak, kasihan anak cucu kita. Dia tinggal di sini bukan jadi tuan, jadi pembantu. Mau dokter juga jadi pembantu. Bahaya. Apalagi kalau kita lapor wajib TNI, bersikap ramah tamah, mengintimidasi syarat, ramah-ramah gimana? Sopan santun, mengintimidasi bagaimana sopan santun? Menjadi kehormatan mata gimana? Memaksa untuk paslon. Menjadi contoh teladan sikap persaudaranya, sikap apa? Ini yang sangat saya ingatkan untuk prajurit TNI. Saudara-saudara sekalian, para cendekiawan yang selama ini senantiasa menimbang dan memperhitungkan momentum yang tepat untuk menyatakan sikap. Bukan sekedar oportunis menunggu bagi-bagi jatah politik, apalagi menjadi pelacur politik. Saya yakin masih sangat banyak cendekiawan yang berintegritas. Pertanyaannya adalah ketika profesor, guru besar berbicara dengan gagah berani, menyampaikan pendapat yang benar dengan situasi yang terkini. Sebagai abdi negara dan pelindung kedaulatan negeri ini, di manakah kau TNI dan Polri? Saya mengatakan saya gagal dalam mewariskan moral dan etika. Karena ketika profesor, guru besar dengan gagah berani mengatakan itu, pertanyaan dari rakyat sebagai abdi negara pelindung kedaulatan negeri ini, di manakah di kota TNI Polri ketika bangsa ini akan tercabik-cabik, terintegrasi? Ini pertanyaan yang sangat mendalam dari rakyat yang perlu saya sampaikan. Malu para guru besar yang tidak pernah pegang senjata, tidak pernah sumpah, tidak pernah dilatih dengan gagah berani benar seperti itu. Nah, TNI Polri yang dilatih sampai sekarang masih diam. Padahal negeri ini sedang tidak baik-baik saja dan akan tercabik-cabik. Demokrasi dimanipulasi yang dirancang secara sistematis dan dipertontonkan secara kasat mata oleh Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan dan membangun politik dinasti. Ini fakta. Maka titik krusial demokrasi di Indonesia saat ini sudah kehilangan jati dirinya. Demokrasi yang dibangun di era reformasi telah terpatahkan, bahkan berakibat disintegrasi bangsa. Kini saya di sini duduk bersama-sama ISPI bersuara dan berdoa untuk Presiden Jokowi beserta seluruh kelompok kepentingannya agar tolong membuka hati dan cakrawala terhadap dampak potensi kecurangan bagi keberlanjutan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itulah saya ada di sini. Semoga beliau-beliau mendengar semuanya dan segera sadar. Kalau tidak sadar, ingat dampak potensial kecurangan. Kalau terjadi kecurangan pemilu dan intervensi cawe-cawe dari kepala desa, camat, wali kota, bupati, gubernur, TNI, Polri, KPU, Bawaslu, para menteri hingga presiden, maka beberapa provinsi di Sumatera akan merdeka. Karena pemilu curang akan menjadi pintu politik dinasti keluarga dan penyebab disintegrasi bangsa. Maka kalau tidak sadar, lawan politik dinasti keluarga pengkhianat negara ini. Kita harus berani. Para pendahulu kita mengorbankan air mata, tenaga, pikiran, darah, nyawa untuk mewariskan kemerdekaan ini. Bukan untuk satu keluarga. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan skripsi saya diterima dan tidak ditegur. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan, karena ini skripsi yang mengajarkan profesor-profesor kiri kanan saya yang bertanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, membimbing kita semuanya, membuat kita bangkit dan berbuat hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Dan kita menyiapkan semuanya untuk anak cucu kita, generasi muda kita yang akan mengembangkan tampuk pimpinan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dong tepuk tangan yang meriah.
deskripsinya Pak Gatot ini. Ujian tertutup ini. Ya, ini yang datang profesor-profesor, ada di depan ada Ichmi juga, ya ada Anton Permana juga hadir di gedung.